Dari akhir tahun kita sudah proyeksi ya Indonesia itu tumbuh 5%, 4,5%, dan itu kita pertahankan sampai sekarang. Ya. Jadi ada 3 hal yang membuat kita mempertahankan itu sebetulnya. Yang pertama tentunya di masa COVID seperti ini, pertumbuhan ekonomi satu negara itu ditentukan oleh bagaimana mereka memenangkan pertarungan melawan COVID ini. Ya. Jadi di sini sejak munculnya vaksin, Indonesia itu termasuk negara yang sangat progresif untuk roll out vaksin. Ya, jadi kita termasuk negara yang lebih baik dari negara tetangga untuk vaksinasi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita lihat indikator dari manufacture, ya jadi ada indikator yang sering dipakai itu adalah manufacturing manager purchasing index namanya MPI ya. Jadi kalau angkanya 50 ke atas itu sudah membaik. Jadi Indonesia sudah membaik sejak awal tahun ini ya. Jadi kecuali kemarin turun sedikit, tapi di Maret kemarin sudah di atas 50 dengan sangat-sangat solid. Ya. Jadi kegiatan manufaktur akan membaik. Itu yang lain. Dan di sisi ekspor ya, memulai akhir tahun lalu sebetulnya ekspor kita itu sudah mulai ke zona positif. Tapi tahun ini mulai kuartal pertama ini positifnya semakin besar ya. Dan yang paling penting yang sering tidak dilihat karena datanya baru ya, dari angka investasi FDI terutama dari asing ya, untuk kuartal pertama itu tumbuh 12% ya, jadi dari kuartal pertama tahun lalu. Jadi ini saya pikir bisa kita diskusikan nanti lebih lanjut sebagai sumber pertumbuhan ke depan, walaupun dari segi domestik masih menurun, tapi saya pikir dengan perbaikan konsumsi ke depan, investasi domestik juga akan ikut naik. Barangkali itu pertama. Tapi Anda melihat juga Pak Edimon, ketika realisasi investasi khususnya PMA juga yang terkerek naik di kuartal pertama 2021 ini, dan di 2020 realisasi investasi Indonesia begitu baik kinerjanya melebihi apa yang menjadi target atau ekspektasi tentunya. Dengan tahun 2021 menjadi tahun pemulihan ekonomi, investasi akan berkontribusi jauh lebih baik atau lebih besar begitu terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, atau seperti apa Anda melihatnya? Kalau kita lihat dari sumber pertumbuhan ekonomi, kita selalu yang pertama konsumsi ya. Karena itu COVID sangat penting, karena itu sangat menekan konsumsi kan. Yang kedua yang terbesar adalah investasi ya. Jadi sekarang kontribusinya antara investasi asing dan domestik itu agak balance, agak sama ya. Jadi kita berharap nanti dengan investasi pulih ya, kontribusinya akan naik positif ke depan dibanding tahun lalu yang negatif paling besar ya. Negatif paling besar kontribusinya tahun lalu adalah investasi. Jadi tahun 2021 kita berharapkan investasi akan menjadi kontribusi yang sangat solid untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oke, dengan melihat bahwa target pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021 ini dan juga di kuartal kedua tumbuh 7% menurut Presiden Joko Widodo, apa sebenarnya yang harus diperhatikan oleh pemerintah begitu untuk bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia? Ya, itu ya saya pikir begini, ketika proyeksi itu dibuat ya barangkali yang paling penting COVID ya, kita harus memenangkan pertarungan COVID, itu harus lebih baik. Tapi di sini ada juga faktor yang faktor yang penting secara ekonomi ya, yang namanya base effect ya. Jadi karena pertumbuhan kita di di kuartal pertama tahun lalu masih positif, base-nya positif, pertumbuhan kita kuartal pertama tahun ini mungkin tidak akan begitu baik ya, mungkin antara sedikit negatif atau ke positif sedikit gitu kan. Jadi barangkali mungkin masih negatif. Tapi untuk kuartal kedua diproyeksi menjadi 7% itu ada kemungkinan bisa benar ya, asalkan konsumsi kembali ya, dan investasi juga seperti saya katakan tadi membaik. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.